Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Karena episode 1 anime Gaikoutou Tsukishima sudah rilis, jadi mari kita bahas bersama dan apakah banyak scene yang kena skip di animenya. Dan mungkin ini akan mengandung spoiler dikit sih, jadi yang gak mau kena spoiler bisa close aja video ini guys. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kalau kalian tanya apakah banyak scene yang kena skip di episode satunya, ya pasti ada beberapa. Dan itu udah biasa untuk anime yang diadaptasi dari light novel. Karena untuk menganimasikan light novel mungkin jauh lebih sulit ketimbang anime yang diadaptasi dari manga. Kalau pengen lebih detail dan lebih rinci ya kita harus baca novelnya. Tapi itu aja udah bagus untuk episode 1 Gaikoutou Tsukishima. Memang ada banyak scene yang kena skip di episode satunya, terutama mengenai kepulangan Lauren dan Rita dan alasan kenapa mereka diserang oleh para bandit. Hal itu akan berhubungan dengan unsur politik kerajaan untuk kedepannya dan terhubung dengan masalah yang lebih rumit. Seperti bagaimana perebutan tahta kekuasaan di kerajaan Roden. Tapi justru jika ditampilin semua di anime, alurnya jadi terkesan sangat lambat. Soalnya si loli bangsawan Lauren sendiri hampir tidak pernah dimunculin lagi untuk kedepannya guys. Bisa dibilang kemunculannya hanya untuk menunjukkan sedikit sisi kejam dunia itu dan bagaimana cara Arc menanggapinya. Kecuali jika animenya bakal sampai 24 episode, mungkin akan disinggung sedikit mengenai masalah politik di kota Lufierte. Soalnya untuk perjalanan Arc ke depannya seringkali terseret dalam masalah politik kerajaan dan juga permusuhan antar wilayah besar di dunia itu. Di awal episode kita ditunjukkan adegan loli bangsawan yang hampir kena gangbang oleh para bandit. Bahkan saking takutnya tuh loli sampai ngompol di celana. Dan gue yakin kalian yang gak pakai handset pasti langsung panik dengan suaranya yang sampai kemana-mana. Lalu kemunculan Arc pertama kali yang bangun-bangun sudah terlempar ke dunia itu dengan avatar gamenya. Di sini Arc menjelaskan sedikit mengenai semua perlengkapan yang dimilikinya dan semua subclass yang pernah dia miliki di game yang dia mainkan. Semua perlengkapan yang dia miliki semuanya adalah kelas mitos dan tentu itu sangat kuat. Tapi ternyata skill dan subkelasnya juga bisa dia gunakan. Jadi semua skill dari 9 kelas yang dia miliki bisa digunakan semua dan kalau di game itu tidak akan mungkin. Misalnya saat dia menggunakan kelas mage, Arc tidak akan bisa menggunakan skill kelas summonernya, tapi saat ini semua itu bisa digunakan. Di novelnya juga dijelaskan secara detail, untuk mencapai kesatria tinggi seperti Arc, maka dia harus mendapatkan 9 kelas lainnya. Misalnya gini guys. Sebelum mencapai kesatria tingkat tinggi, dia harus mendapatkan kelas summoner, holy knight biasa, dan priest tingkat tinggi. Lalu untuk mencapai ketiga kelas itu, dia harus mendapatkan sorceress tingkat menengah, kesatria biasa, dan bishop. Sedangkan untuk mencapai ketiga kelas itu, dia perlu mendapatkan mage tingkat dasar, soldier, dan monk. Jadi total ada 9 kelas yang perlu dia dapatkan untuk mencapai holy knight tingkat tinggi. Dan saat ini semua kemampuan dari kesembilannya itu juga bisa dia gunakan semua, tentu akan banyak skill tingkat tingginya yang sangat keren parah. Hal itu sengaja dijelaskan dengan detail karena cukup penting untuk alur kedepannya. Lalu Arc mulai mencoba skill-skillnya seperti teleport dan menggunakan dimension move untuk menjelajahi wilayah itu sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kota terdekat yaitu Lufierte. Dia pun pergi ke guild tentara bayaran untuk mendapatkan lencana supaya bisa menghasilkan uang untuk mencukupi biaya hidupnya. Dan di tengah perjalanan dia sempat melihat gadis elf yang sepertinya sedang bernegosiasi untuk mencari informasi. Sebenarnya scene itu nggak ada di light novelnya dan itu original dari animenya sendiri guys. Tapi mungkin hal itu untuk menunjukkan pada penonton kalau ada ras yang berbeda dan gadis elf itu sedang berusaha menyelidiki sesuatu. Karena pertemuan pertama kali Arc dengan Dark Elf itu setelah menyelesaikan quest tentara bayaran dan itu di luar kota. Soalnya umumnya para elf itu tidak menyukai manusia dan jarang menunjukkan wajah mereka di tempat umum. Apalagi untuk Dark Elf yang dilihat oleh Arc yaitu Ariane, dia sangat benci pada manusia dan cukup sadis kalau ada manusia yang menjelekkan rasnya. Jadi kalau di light novelnya sebelum Arc pergi ke kota, dia lebih dulu menyelamatkan Lauren dan Rita lalu masuk ke kota bersama mereka. Dan setelahnya mendapatkan lencana tentara bayaran. Karena untuk masuk ke kota pastinya butuh izin seperti surat jalan dan juga membayar pajak jalan pada penjaga di pintu masuk gerbang. Nah berhubung Arc sudah menyelamatkan putri penguasa kota itu, tentu Arc diizinkan masuk. Bahkan Lauren memberikan Arc semacam lencana bangsawan dan itu bisa digunakan untuk keluar masuk kota dengan lebih mudah. Soalnya Arc tidak mau menerima hadiah ataupun penghargaan yang akan diberikan oleh Lauren.
Lencana tentara bayaran yang dia dapatkan juga punya kegunaan seperti itu. Lalu saat Ark berniat menyelamatkan si loli bangsawan, dari situ kita bisa tahu kalau sebelum bertindak, Ark selalu berpikir panjang dan tidak mau asal menyerang. Dia sangat pintar memikirkan strategi dulu dan memastikan apakah bisa mengalahkan semua bandit itu atau tidak. Walaupun Ark punya kekuatan yang sangat besar, kalau tiba-tiba menolong si loli bangsawan tanpa berpikir apapun itu udah pasti perbuatan yang naif. Namun Ark tidak seperti itu, dia selalu berpikir keras sebelum mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan yang mungkin akan menimbulkan masalah ke depannya. Dan akhirnya dia menggunakan Dimension Move untuk meningkatkan peluang kemenangannya. Karena dengan itu dia bisa menebas banyak bandit secara bersamaan dan sudah pasti dia lebih diunggulkan. Akhirnya para bandit itu pun terbantai dan si loli bangsawan tidak jadi kena gangbang. Tapi setelahnya, Ark menyadari kenapa dirinya tidak merasa bersalah setelah membantai para bandit itu. Padahal itu pertama kalinya dia membunuh orang. Seperti ada emosi yang hilang darinya. Tapi di sini, Ark masih menyimpulkan mungkin karena mereka adalah orang-orang yang jahat. Sebenarnya di light novel juga dijelaskan kalau selama seharian dia tinggal di dunia itu, Ark belum merasakan lelah, ngantuk, ataupun lapar. Walaupun di anime beberapa kali perut Ark sampai bunyi. Mungkin itu untuk menunjukkan pada penonton kalau walaupun Ark cuma tengkorak tapi tubuhnya masih bisa merasakan sesuatu seperti halnya tubuh yang punya daging. Jadi walaupun secara fisik dia tidak merasa lapar ataupun ngantuk, tapi dia masih punya selera makan dan juga bisa merasakan enaknya makan ataupun tidur. Karena memang tubuh aslinya bukan tengkorak. Dia sendiri tidak tahu kemana perginya semua makanan yang dia makan atau setelah melewati mulut. Mungkin di tenggorokannya ada lubang dimensi guys. Lalu setelah menyelesaikan para bandit itu, Ark tidak membiarkan harta dan jarahan mereka terbuang sia-sia. Tidak hanya uang koin mereka yang Ark ambil, tapi semua senjata dan kuda juga dia ambil dan nantinya akan dia jual di kota. Itu udah kebiasaan Ark dan baginya mengambil atau merampok dari orang jahat itu tidak masalah. Dia selalu memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin, apalagi kalau sudah menyangkut harta dan uang. Dibilang serakah juga nggak terlalu, tapi ya dia cukup serakah untuk dirinya sendiri. Setelahnya, Ark menemani si loli bangsawan sampai masuk kota dan dari situ mereka akhirnya berpisah. Tapi tentu, Ark bertanya pada Rita di mana dia bisa menjual semua jarahan itu. Dan kebetulan pembelinya kenal dengan Rita, jadi Ark bisa dengan mudah menjual semuanya. Dia mendapatkan uang koin yang sangat banyak dari hasil penjualan, bahkan dia sampai harus beli kantong koin untuk menyimpan semua uangnya. Soalnya Ark tidak punya ruang spasial untuk menyimpan semua barangnya dengan praktis. Dengan uang sebanyak itu, Ark bisa menyewa penginapan dan makan dengan puas. Oh ya, tapi kenapa Lauren bisa diserang oleh para bandit dan kenapa semua penjaganya bisa dikalahkan? Harusnya para bandit akan berpikir dua kali jika ingin merampok keluarga bangsawan, apalagi bangsawan tingkat tinggi seperti Lauren. Di light novelnya, ayah Lauren menduga itu adalah penyerangan yang direncanakan dan sengaja dilakukan di saat Lauren dalam perjalanan pulang dari rumah keluarga bangsawan di Ento. Ya intinya masalah itu sudah menyangkut politik kerajaan. Dan sebenarnya pengawal yang menjaga Lauren cukup kuat, tapi dia malah dikhianati oleh rekannya sendiri, makanya semua pengawal Lauren bisa dikalahkan oleh para bandit. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan bagaimana menurut kalian? Apakah episode satunya cukup menarik guys? Jika ada kesalahan dalam pembahasan ini gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Dan sampai ketemu di video lainnya, salam guru guys.